Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menilai kelayakan bisnis dengan pendekatan Return on Equity. Return on Equity ini merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kemampuan suatu bisnis atau perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan atas modal yang telah ditanamkan. Tujuan utama dari suatu bisnis pastinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau dengan kata lain, memaksimalkan aset bisnisnya. Aset yang dimiliki suatu bisnis bersumber hanya ada dua, yaitu sumbernya dari modal sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga atau hutang. Aset yang dimiliki ditujukan untuk menghasilkan pendapatan. Salah satunya yaitu mampu mencetak penjualan atau sales, di mana setiap langkah untuk mencetak penjualan atau sales ini pastinya akan mengeluarkan sumber ekonomis atau biaya, sehingga selisih antara penjualan dengan biaya yang dikeluarkan itulah yang dinamakan dengan keuntungan atau profit. Di mana profit ini terjadi ketika penjualan yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, yang berarti bahwa perusahaan mampu untuk memaksimalkan komponen aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga kita bisa menghitung dan menganalisa tingkat keuntungan atas modal dengan formulasi sebagai berikut. Bisa kita lihat sama-sama di layar, bagaimana cara kita untuk mengukur atau menghitung return on equity ini. Return on equity ini adalah perbandingan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki. Sementara tadi sudah disebutkan sumber daripada bisnis itu adalah dari modal maupun hutang. Modal maupun hutang ini akan ditanamkan dalam bentuk aset untuk menciptakan penjualan sehingga menghasilkan keuntungan. Jadi kita bisa hitung juga tingkat perputaran asetnya maupun financial leverage-nya atau tingkat daya ungkit keuangannya. Di mana untuk bisa menghitung return on asset kita membandingkan net profit dengan total aset yang dimiliki, sementara untuk bisa menghitung financial leverage, kita membandingkan total aset yang dimiliki dengan total modal yang dimiliki. Sebagai contoh, seperti nampak di layar bahwa ada data-data informasi keuangan suatu perusahaan PT ABC pada tahun 2019, di mana data-datanya menunjukkan bahwa nilai aset per 31 Desember 2019 sebesar 100 juta, total modal yang dimiliki per 31 Desember 2019 sebesar 80 juta, total hutang yang dimiliki per 31 Desember 2019 sebesar 20 juta. Kemudian diketahui bahwa tingkat keuntungan bersih sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 50 juta. Dari data-data tersebut kita bisa menghitung tingkat perputaran asetnya atau ROA, kita bisa menghitung financial leverage-nya, dan kita bisa menghitung juga tingkat pengembalian aset atau ROA-nya, yaitu dengan cara membandingkan laba bersih dibagi dengan total aset yang dimiliki, di mana laba bersih per 31 Desember 2019 adalah 50 juta dibagi dengan total asetnya yaitu 100 juta. Sehingga didapat angkanya yaitu 50% untuk tingkat perputaran asetnya. Kemudian kita bisa menghitung tingkat financial leverage-nya yaitu dengan cara membandingkan total aset yang dimiliki dengan total modal per 31 Desember 2019. Total asetnya yaitu sebesar 100 juta dibagi dengan total modalnya 80 juta. Sehingga didapat nilai financial leverage-nya yaitu 1,25 kali. Sehingga kita bisa menghitung besaran ROE atau tingkat pengembalian modal atas keuntungannya yaitu 50% ROA dikali dengan financial leverage-nya 1,25 kali. Sehingga menghasilkan angka sebesar 62,5%. Dari contoh tersebut, maka kita bisa melihat hal apa saja yang dapat meningkatkan tingkat keuntungan atas modal. Yaitu yang pertama bahwa memaksimalkan efektivitas aset yang dimiliki dalam mencetak penjualan atau menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi cost dari penjualan
Semakin tinggi cost, maka akan semakin kecil profit. Financial leverage. Semakin kecil financial leverage yang dimiliki menunjukkan bahwa aset ini lebih banyak dibiayai oleh hutang, yang akan berakibat juga dengan kesehatan bisnis di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.